Skripsi, tesis dan disertasi itu bisa dihapus berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Pak. Oke, baik. Selamat datang di channel kami, di channel Prinsip Alam. Kali ini saya sendiri karena sedang berada di tengah pandemi corona atau pandemi COVID-19. Nah, pada kondisi seperti ini ternyata sangat berpengaruh sekali kepada dunia pendidikan. Salah satunya adalah tugas akhir kita sebagai mahasiswa melakukan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, di sini ternyata ada 27.000 mahasiswa melakukan petisi melalui akun melalui Google Form yang nanti akan dikirimkan kepada Pak Menteri kita, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem Makarim. Di sini memang kita sebagai mahasiswa tingkat akhir kebingungan ketika akan melakukan penelitian. Pertama, kita adanya karantina wilayah, pergerakan kita terbatas dan lain sebagainya. Kita sebagai tingkat akhir tentu merasa sangat terbebani. Apalagi kita sudah ingin lulus, sudah ingin bekerja, walaupun ya bekerja setelah pandemi ini gitu. Ingin melakukan aktivitas secara normal, ingin keluar dari kampus secara cepat, dan karena kampus juga mungkin sudah bosan melihat muka-muka kita gitu di kampus. Ini dilema tingkat akhir ya gitu. Nah, di 27.000 mahasiswa ini sebenarnya buat kalian dan buat kita semua yang lagi nyusun tesis ataupun disertasi dan skripsi, ada kabar gembira. Skripsi, tesis dan disertasi itu bisa dihapus berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Pak Nijam tertanggal 31 Maret. Asik. Nah, kita sebelum bahas isi suratnya, kita lihat dulu kalau misalnya skripsi dihapus itu bakal kayak gimana. Kita lihat dulu ke belakang. Wacana penghapusan skripsi ini pernah dicetuskan seorang rektor paling muda yang bernama Risa Santoso. Dia adalah rektor Institut Teknologi dan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Dia mencetuskan bahwasanya skripsi ini bisa dihapus dan diganti dengan proposal proyek. Jadi nanti mahasiswa di kampusnya akan membuat sebuah proposal bisnis atau proposal project yang nanti project itu dan bisnis itu dia kerjakan. Nah, hasil dan lain sebagainya itu dia analisis atau dia teliti. Pendapat ini ternyata direspon oleh Bapak Ismunandar, seorang pejabat Direktoral Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek-Dikti, yang di sana dia menjawab dalam artikel Kompas, itu skripsi itu bisa dihapuskan atau apa yang dia lakukan itu apa yang Risa lakukan itu bisa dibuat jadi kenyataan kalau misalnya itu memenuhi syarat sebagai penelitian atau kualifikasi mahasiswanya, kualifikasi mahasiswa sebagai peneliti itu terpenuhi. Jadi ketika ada proposal yang menurut Risa ini bisa memenuhi syarat kualifikasi sebagai peneliti mahasiswa. Karena kualifikasi mahasiswa atau syarat lulusnya mahasiswa itu dia sudah bisa meneliti. Maka kampus harus punya bukti bahwasanya mahasiswa ini sudah bisa melakukan penelitian, entah itu skripsi, tesis, ataupun disertasi. Maka isi suratnya apa? Nah, ini isi suratnya. Isi suratnya itu adalah bahwa ada di poin 3, penelitian dan tugas akhir selama masa darurat ini
agar diatur baik metode maupun jadwalnya, disesuaikan dengan status dan kondisi setempat. Nah, sini kita lihat ada kata yang harus kita garis bawahi. Metode maupun jadwalnya disesuaikan dengan status dan kondisi setempat. Yang paling kita harus garis bawahi adalah metode. Nah, metode di sini menurut yang saya lihat dari maknanya adalah metode bagaimana penyusunannya, metode bagaimana kita atau kampus mengatur si mahasiswa untuk melakukan tugas akhir. Di sini adalah kabar gembira yang sangat bisa untuk surat ini adalah kabar gembira yang sangat bisa menghapuskan skripsi dari pernyataan Pak Nijam ini. Nah, dan surat ini berlaku untuk perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Jadi kalau misalnya kampus mau menghapuskan skripsi itu bisa, cuma nanti kita metodenya mau seperti apa. Kita bahas dulu metodenya yang bisa dilakukan. Sebelumnya sudah saya bahas bahwasanya skripsi itu bisa diganti dengan jurnal penelitian ilmiah. Cuman syaratnya ini kalau kita mau melakukan penelitian, kalau kita punya jurnal maka harus diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah yang ada di perguruan tinggi se-Indonesia ataupun jurnal ilmiah luar negeri itu boleh kalau misalnya kita sanggup. Nah, selanjutnya setelah metodenya yang harus diatur oleh kampus, sebenarnya kondisi saat ini sudah tidak layak lagi untuk melakukan penelitian karena seperti ini. Karena kita kesusahan mencari data dan kita kesusahan melakukan penelitian-penelitian yang kuantitatif. Kita sekarang dalam kondisi karantina wilayah itu harus dituntut di rumah, dan kita orang pendidikan sekolah libur selama 1 semester. Artinya apa? Kalau kita mau ke sekolah, nyari data ke sekolah itu sudah tidak bisa lagi dilakukan karena sekolahnya libur. Ada dosen saya mewacanakan yang itu masih wacana mau diajukan ke kampus gitu. Katanya cari datanya boleh melalui daring atau melalui Google Form, dan lain sebagainya, atau mungkin wawancara melalui telepon, melalui video call yang nanti kita direkam. Itu bisa dilakukan kalau misalnya objek penelitian kita itu sudah melek teknologi atau sudah bisa menggunakan teknologi. Kalau misalnya objek penelitian kita anak-anak, itu di mana penelitiannya? Kan kita sedang karantina wilayah. Ini benar-benar menjadi dilema. Atau misalnya orang-orang yang penelitiannya ke sebuah perusahaan. Perusahaan kan sedang karantina wilayah. Dan ini susah dilakukan bagi kita. Atau misalnya kita yang penelitiannya ke dinas-dinas, ke pemerintahan. Ini juga akan susah dilakukan. Para pejabat yang sibuk, tidak mungkin kita video call dan telepon hanya untuk melakukan skripsi. Atau kita mau cari data ke sebuah instansi yang sedang ada karantina wilayah, itu akan susah dilakukan. Maka kita sebenarnya pada tingkat akhir ini menunggu kebijakan kampus atau metode untuk penyusunan skripsinya itu agak sedikit meringankan kita yang mengalami pandemi dan dilema pada penyusunan ini. Dan itu juga berlaku pada tesis dan disertasi. Jadi sebenarnya skripsi itu sudah bisa dihapuskan, hanya saja tinggal menunggu kebijakan dari masing-masing kampus. Nah, bagi mahasiswa tingkat akhir nih, sebenarnya kalian punya keluhan nggak sih tentang skripsi atau segala macam?
Atau oh iya, ada satu keluhan dari mahasiswa ini di komentar video saya sebelumnya tanggal 27 Maret. Itu katanya ketika saya memunculkan video itu, dia berkomentar bahwasanya dia sudah ada cari data 2 kali, dia sudah mendapatkan data segala macam. Nah, ketika skripsi mau dihapuskan ternyata menimbulkan kontra juga dari mahasiswanya gitu. Kalau orang-orang yang sudah melakukan penelitian seperti ini, ya mungkin kalau bagi orang-orang, bagi pendapat ini ya, bagi mereka yang sudah mendapatkan data mungkin sudah bisa melakukan skripsi gitu, sudah bisa melakukan skripsi, sidang online seperti yang dilakukan UGM gitu. Dan di sini kita benar-benar pure kebingungan dari mahasiswa, metodenya mau diganti seperti apa, entah mau diganti dengan jurnal, proposal proyek, dan lain sebagainya. Itu kita benar-benar menunggu kebijakan dari kampus kita tercinta dan kampus-kampus yang berada di Indonesia mau seperti apa. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada komentar dan lain sebagainya, silahkan komen. Jadi buat para penyusun skripsi, tetap semangat di tengah pandemi ini. Buat anak-anak yang lagi di rumah, buat semuanya tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, tetap di rumah aja. Karena ini saya bikin video itu sekarang di rumah sendiri. Terima kasih.